Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Mbak Ageng Rahayu selaku berbicara pada pagi hari ini, yang saya hormati dari Laboratorium Sarana Medika Sukoharjo, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan, Bapak Ibu beserta Polanis Klinik Pratama Dokter Dalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini akan saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, langsung kepada penyampaian materi dari Mbak Ageng Rahayu, selanjutnya diskusi dan tanya jawab, selanjutnya senam dan penutup. Memasuki acara yang pertama, sebelumnya mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama yaitu penyampaian materi dari Mbak Ageng Rahayu. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dari Mbak kami. Masih ingat dengan saya, Bu, Pak? Udah nggak perlu perkenalan lagi ya, karena saya sudah pernah mengisi dulu juga. Hari ini saya akan menyampaikan terkait pola hidup sehat untuk penderita diabetes mellitus dan hipertensi. Lanjut saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana sih pola hidup sehat untuk diabetes, terutama diabetes kita terlebih dahulu. Sebelum masuk ke inti materi, seperti biasa sudah pada tahu untuk diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau biasa disebut hiperglikemi. Jadi kadar gula darah itu tinggi atau lebih dari normal. Kemudian kondisi ini disebabkan oleh defek sekresi insulin. Jadi kerja insulin terganggu, akibatnya kadar gula darah itu meningkat. Lanjut. Ini merupakan kategori kriteria kadar gula darah, mungkin nggak terlalu kelihatan karena kecil. Sebelum seseorang itu menderita atau terdiagnosa diabetes mellitus, itu pasti ada namanya prediabetes. Prediabetes itu adalah kondisi di mana kadar gula darah di dalam tubuh itu lebih dari normal, tetapi belum dikatakan menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Itu biasanya untuk yang bisa dikatakan diabetes itu misalnya untuk gula darah sewaktu itu lebih dari 200. Kemudian untuk yang kategorinya prediabetes itu 140 sampai 199. Dan untuk yang normal itu biasanya di bawah 140. Nah, untuk itu gejalanya apa saja sih bisa yang menandakan seseorang itu menderita diabetes? Yang pertama itu banyak kencing. Bapak Ibu sebelumnya merasakan betul sebenarnya awal-awal merasa sepertinya kadar gula darahnya tinggi, mengalami tanda-tanda seperti ini. Yang pertama banyak kencing, ada awal-awal? Nggak merasa. Biasanya ditanyain karena kadar gula darah yang tinggi itu biasanya dikeluarkan melalui air kening. Jadi jika semakin tinggi kadar gula darah, maka ginjal menghasilkan air keningnya dalam jumlah yang banyak. Akibatnya penderita diabetes itu sering kencing buang air kecil itu tanda atau gejala yang pertama. Kemudian yang kedua itu polidipsi atau banyak minum, jadi cenderung cepat haus
Itu dikarenakan itu tadi awal-awal itu tadi kan gejalanya sering kencing, Pak, sering kencing otomatis kita juga sering merasa haus makin keluar. Jadi itu juga tanda-tanda yang kedua jika seseorang mengalami diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga itu banyak makan. Jadi nafsu makan itu cenderung meningkat gitu. Padahal misal tadi sudah sarapan belum lama, setelahnya kok sudah lapar lagi. Boten nggih. Itu juga merupakan tanda dari penderita diabetes karena kenapa? Karena itu tadi berkurangnya kemampuan insulin. Jadi harusnya untuk makanan masuk itu diolah menjadi energi, tapi karena kita kerja insulinnya terganggu, karena penderita diabetes itu kan kerja insulinnya terganggu atau terhambat, makanya tidak bisa diolah menjadi energi. Jadi meskipun makanan sudah banyak, masuk kalorinya sudah banyak, tapi itu tidak diolah jadi energi buat beraktivitas. Jadi cenderung lapar. Kemudian yang keempat itu terjadinya penurunan berat badan itu karena tubuh memecah cadangan energi lain dalam tubuh itu seperti lemak untuk menjadi energi. Kemudian untuk faktor penyebabnya itu ada dua nih Bapak Ibu, ada yang dapat diubah, kemudian yang tidak dapat diubah. Untuk yang dapat diubah itu biasanya terkait dengan pola makan. Jadi sudah pasti ya, untuk mulai itu pasti terkait pola makan ya, untuk Bapak Ibu, terutama untuk yang diabetes yang tidak keturunan. Jadi dari kebiasaan kita sehari-hari, mulai dari mungkin kebanyakan konsumsi makanan yang indeks glikemik atau kadar gulanya cenderung tinggi ya. Jadi kebiasaan, kemudian selain itu makanan yang juga tinggi lemak atau mungkin sejenisnya itu kan kadar glukosa atau gulanya kan tinggi. Sebenarnya boleh nggak sih misal sebelumnya itu kalau nggak jadi kebiasaan nggak mungkin terjadi kadar gula darahnya meningkat. Itu pasti dari kebiasaan yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu sudah jadi kebiasaan, jadinya efeknya kadar gula darahnya menjadi tinggi. Jadi nggak cuma serta-merta sekali makan manis, minuman manis langsung diabetes. Jadi itu sudah sebelumnya sudah ada kebiasaan, jadinya efeknya jangka panjangnya itu seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu aktivitas fisik. Untuk Bapak Ibu sama ini sudah sering olahraga di rumah, aktivitas olahraga kecil, jalan-jalan pagi mungkin diusahakan di Bapak Ibu paling enggak itu 30 menit, nggak usah olahraga yang terlalu berat atau bagaimana, cukup bisa kok jalan-jalan sekitar durasi 30 sampai 40 itu termasuk juga aktivitas fisik biar aktif bergerak teman-teman. Kemudian yang ketiga itu faktor obesitas. Itu tadi awal mulanya itu juga dari pola makan, pola makan yang tidak terkontrol, tidak seimbang. Jadi misal kita itu makan itu asal kenyang aja, nggak memperhatikan makanan kita itu sudah lengkap zat gizinya, misal sudah ada karbohidratnya dari nasi atau mungkin yang lain kemudian sudah ada proteinnya belum, ada lauknya, ada sayurnya belum. Apalagi sayur kan paling penting buat penderita DMD. Kemudian buah juga itu juga penting. Jadi nggak sadar kita itu perutnya kenyang. Kalau kebanyakan sih paling nggak harus makan nasi gitu. Jadi kalau nggak makan nasi kayak belum makan. Nanti kalau kebiasaan orang pada umumnya nanti harus makan nasi, tapi mengabaikan yang lain. Kadang cuma nasi sama lauk aja, sayurnya kurang diperhatikan. Jadi kalau pola makannya itu cenderung seimbang, sebenarnya kalau kita setiap hari makannya itu sesuai dengan kebutuhan kita, itu pastinya akan menjaga kesehatan kadar gula darah dan juga tekanan darah kita. Gak cuma itu saja, tapi juga pengaruh penyakit lain. Jadi kalau makanan kita yang terjaga, nanti insya Allah kesehatan kita juga terjaga. Itu untuk ya. Kemudian merokok masih untuk bapak-bapak lagi terutama masih yang kebiasaan merokok buatan kecil masih buatan gini
kenapa kok bisa merokok menyebabkan diabetes mellitus sebenarnya. Jadi kandungannya terutama pada rokok itu seperti nikotin, dia itu menurunkan kerja insulin. Kerja insulin tadi itu kan buat menstabilkan kadar gula darah. Jadi kalau kerja insulinnya diganggu, dihambat, karena dia dari kebiasaan tadi merokok, itu efeknya itu penurunan menstabilkan kadar gula darahnya, yang itu tugasnya insulin itu jadi berkurang. Kemudian stres itu juga berpengaruh terhadap kadar gula darah kita nih. Kok bisa kebanyakan kalau stres itu ada yang cenderung banyak makan, ada banget kalau waktu kondisi stres malah justru makannya banyak, ada ya. Tapi ada juga yang stres malah jarang makan, itu juga ada. Jadi beda-beda nih Bapak Ibu nih. Terutama kalau ini yang stres cenderungnya pengen makan banyak, padahal sebelumnya sudah menjaga pola makan, tapi karena kondisinya itu kondisi psikologisnya stres, jadi itu tadi makanya tidak terkontrol. Kemudian waktu anjurannya misal harus patuh minum obat jadi terganggu karena stres itu tadi. Jadi kalau untuk penderita diabetes atau juga tekanan darahnya tinggi, itu pola untuk supaya tidak stres itu juga penting. Jadi selain pola makan itu menjaga kondisi psikologisnya, maksudnya untuk tidak stres itu juga penting, karena itu nanti berpengaruh juga terhadap pola makan dan kadar gula darah. Kemudian faktor yang tidak dapat diubah itu dari riwayat keluarga. Ada juga nih Bapak Ibu, jadi misalnya sudah ada keluarganya sebelumnya itu sudah ada keturunan, misalnya diabetes, memang resikonya lebih besar juga keturunannya terkena diabetes. Tapi balik lagi, kalau misal memang bisa menjaga pola makan, kebiasaannya, ini insya Allah meminimalkan risikonya juga. Kemudian untuk faktor jenis kelamin, kenapa bisa menyebabkan diabetes? Sebenarnya ini ada beberapa yang berpengaruh langsung terkait jenis kelamin. Untuk misal pada wanita itu kenapa lebih rentan terhadap diabetes? Pertama karena manusia terutama wanita nih, itu kan terjadi perubahan hormonnya seringkali cepat berubah, ya menstruasi, itu dan sejenisnya. Kadang kalau waktu mens kan ada yang malah cenderung craving atau makannya berlebih, karena itu efek hormon juga. Kemudian selain itu juga enggak jadi faktor utama, tapi balik lagi juga pada kebiasaan atau pola makan. Jadi bisa sama-sama potensi ininya sama, itu juga pengaruh langsungnya dari pola makan dan gaya hidup. Dan kemudian usia, jadi kalau semakin kita bertambah usia nih, jadi fungsi atau organ tubuh yang harusnya kerjanya maksimal itu pasti juga berkurang. Makanya untuk semakin bertambah umur itu resiko untuk tekanan diabetes kalau tidak menjaga pola makan dan lain-lain itu juga berpengaruh besar. Lanjut. Nah ini untuk pola hidup sehat yang pertama itu pola makan yang tepat. Untuk penderita diabetes itu menghindari makanan dengan indeks glikemik atau makanan yang dapat meningkatkan kadar gula darahnya itu cepat. Itu apa saja biasanya itu yang tinggi karbohidrat, misal yang kayak nasi, yang putih, atau mungkin yang cenderung makanan manis, kemudian gula atau manis dan lain-lain itu yang seratnya kurang itu pasti meningkatkan kadar gula darahnya itu lebih cepat juga. Kemudian untuk prinsip DM masih ingat yang 3J? Bapak Ibu, tepat apa yang pertama? 3J masih ingat betul? Tepat jenis jenis makanannya itu yang dikonsumsi harus sesuai untuk penderita diabetes. Sudah dia tinggi gula, tinggi serat, kalau bisa mengonsumsi tinggi serat. Kemudian tepat jumlahnya, jumlahnya itu terkait apa? Ya, disesuaikan sama kondisinya masing-masing. Jadi nggak bisa kebutuhannya Bapak A itu biasanya kita secara mudah mungkin misal memang makan itu 1 centong,
nggak bisa kok disamakan sama bapak yang satunya, kebutuhannya juga sama, makanya segitu. Jadi beda-beda nih tempat jenis, jumlah, dan tempat jadwal juga. Kenapa tempat jadwal makan itu juga penting? Jadi biasanya penderita diabetes itu kan juga takut untuk makan ya. Nanti kalau makan saya kadar gula darahnya cepat naik. Padahal itu tergantung kita mengatur jadwal waktu makan. Tetap harus 3 kali sehari harus rutin makan pagi, makan siang, sama makan sore atau malam. Ya, diatur untuk jumlahnya, kemudian diatur juga untuk waktunya. Kenapa penting mengatur waktu? Jika karena misalnya Bapak Ibu ini melewatkan waktu sarapan, saya nggak mau sarapan nanti kalau pagi-pagi belum aktivitas misalnya udah sarapan, kadar gula darah saya nanti takutnya tinggi. Tapi nanti efeknya di makan siang, kalau nanti udah nggak sarapan ya, makanya jadi kalah dan seperti jadi malah tidak terkontrol. Jadi pentingnya untuk menjaga waktu makan itu juga menjaga biar nafsu makan kita itu juga terkontrol, terjaga dan tidak berlebihan. Sebentar dulu. Kemudian yang kedua itu tadi dia mengelola stres. Stres dapat mempengaruhi peningkatan kadar gula darah. Peningkatan ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon kortisol atau hormon stres itu tadi yang pengaruh terhadap gaya hidup kita. Jadi kalau bisa diusahakan jangan sampai terbawa stres nih Bapak Ibu. Monggo asalkan kita itu patuh untuk pola makannya dijaga. Jika ada pengobatan ya sesuai anjuran dokter, minum obat rutin insya Allah bentuk ikhtiar itu nanti akan efeknya jangka panjangnya bagus buat kesehatan kita. Jadi jangan takut untuk saya udah banyak ini jadi stres jadi nggak mau makan atau mungkin malah nanti sekalinya makan malah nggak terkontrol itu tadi karena efek stres tadi. Kemudian yang ketiga itu aktif bergerak ya. Jadi memang harus selain tadi atur pola makan itu aktif bergerak itu juga penting. Olahraga itu tadi monggo kan misalnya meluangkan waktu olahraganya seperti apa bisa dilakukan. Boleh senang-senang kecil di rumah nggak apa-apa, atau mungkin mau jalan-jalan lagi, atau mungkin mau jalan-jalan sore silahkan nih untuk waktunya. Jadi memang diusahakan itu tadi awal mulailah dulu untuk mengatur pola makan. Jika sudah sudah tertata itu baru tambah aktivitas fisik. Jadi itu fungsinya kita beraktivitas fisik itu setelah kita menjaga pola makan yang Bapak Ibu makan sudah punya dapat energi, memang kita itu perlu menggunakan energi itu buat aktivitas. Jadi memang agar energi atau kalori yang termasuk itu memang digunakan diolah untuk aktivitas fisik. Jadi tidak meningkatkan berat badan. Karena kalau tidak aktivitas, otomatis kan makanan kita udah ada yang masuk intake makanan, intake kalori. Tapi kalau yang dikeluarkan itu nggak sama, nah itu efeknya ke gula darah. Jadi kalau memang biar balance atau seimbang itu apa yang kita makan itu yang energi yang dikeluarkan itu juga sama. Kemudian berhenti merokok ya, itu tadi untuk kandungan nikotin terutama pada rokok itu menurunkan sekresi insulin. Jadi menyebabkan kerja insulin itu terganggu yang fungsinya itu untuk menstabilkan kadar gula darah. Jadi tidak selain dari makan, kebiasaan merokok kalau bisa sedikit dikurangi dan juga kalau bisa dihilangkan. Lanjut. Kemudian istirahat yang cukup ya, untuk misal kurang tidur nih itu bisa menyebabkan pelepasan hormon insulinnya terganggu ya. Untuk itu penting setidaknya itu untuk orang dewasa durasi 7 sampai 9 jam. Bapak Ibu sudah tidur yang cukup sebelumnya di rumah atau kurang atau lebih justru cukup ya harusnya ya diusahakan cukup, jangan tidur malam-malam ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau tidur malam-malam efeknya tengah malam itu biasanya lapar. Benar nggak kalau nggak segera tidur? Jadi kalau bisa jam tidur jangan terganggu ya. Sudah dari pola makannya sudah benar, aktif bergerak, kemudian juga dijaga waktunya. Oke, untuk cek fokus dulu. Boleh nanti saya minta kalau saya minta tepuk 1 bisa tepuk 1 buat konsentrasi dulu ya. Tepuk 2 juga tepuk 2, bentar ya. Tepuk 1
Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, fokus lagi ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian yang ke-6 itu pengobatan sesuai anjuran nih. Jadi nanti sambut ikut kegiatan prolanis nih. Terutama itu juga bentuk pengobatan juga yang dianjurkan. Apalagi kalau prolanisnya itu tiap bulan. Pastinya nanti ada gula darah, kemudian yang lain-lain jadi lebih terkontrol. Untuk Bapak Ibu mengetahui gimana sih perkembangan kadar gula darah kita tiap bulannya, apakah ada penurunan atau apakah justru masih stabil atau malah justru naik. Jadi kepatuhan kita terhadap pola makan sama anjuran dari dokter mungkin kalau dari sini oke juga mungkin itu bagaimana nih kita bisa lihat jadi pengobatan sesuai anjuran itu dianjurkan jadi mendapatkan resep obat untuk mengontrol kadar gula darah, kemudian diikuti sesuai anjuran dokter. Kemudian cek kadar gula darah sudah pasti nih karena di sini ada pengecekan rutin kadar gula darah, jadi Bapak Ibu tahu nanti kondisinya bagaimana untuk kadar gula darah setiap bulannya. Lanjut. Nah ini tadi yang saya sampaikan nih Bapak Ibu, ini mengulas sedikit saja untuk prinsip 3J. Jadi yang J yang pertama itu jumlah asupan makannya harus sesuai ya, untuk kebutuhan masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan untuk jumlah kebutuhannya. Jadi jumlah makanan yang dikonsumsi itu disesuaikan dengan berat badan yang dirasa nyaman dan dari hasil konseling gizi. Jadi ya. Kemudian yang kedua itu tepat jadwal makan. Jadi dianjurkan 3 kali makan utama dan 2 atau 3 kali snack. Oh boleh ngemil boleh. Tapi cemilannya itu harus yang sehat ya. Jadi bukan sekedar cemilan. Kalau saya sih lebih suka menganjurkannya itu cemilannya seperti buah, kemudian ya, buah-buahan ya. Itu kan cenderung tinggi serat. Jadi serat itu nggak cuma dari makan utama aja, dari sayur seperti biasa kita konsumsi, tapi dari buah, tambahan serat dari buah ini yang penting. Jadi kok malah disuruh nyemil Mbak? Nah, disuruh makan lagi. Itu sebagai bentuk juga buat mengontrol nafsu makan kita di jam-jam makan itu tadi. Jadi durasi antara waktu makan pagi sama siang, ada cemilan. Cemilannya apa yang pilih yang tinggi serat, mungkin bisa kacang yang tinggi serat, tapi juga diperhatikan pengolahannya. Kalau bisa dikurangi yang digoreng atau yang cenderung mengandung tinggi lemak. Jadi serat itu fungsinya biar Bapak Ibu itu nggak cenderung cepat lapar, jadi nafsu makannya itu terjaga. Jadi penting sekali untuk konsumsi serat yang banyak dari makan utama yang 3 kali, kemudian ditambah cemilan yang tinggi serat. Jadi itu membantu kontrol kadar gula darah, kadar gula darah, tekanan darah. Jadi memang penting, tapi memang kebanyakan kebiasaan makan terutama orang Indonesia kadang kurang konsumsi serat. Dengan rasanya yang cenderung nggak ada rasanya mungkin atau gimana, tapi moga bisa diusahakan setiap kali makan selalu ada serat sayur, karena itu penting sekali ya. Jadi sebenarnya sudah ikut pengobatan, tapi kalau bisa dijaga juga dari pola makan dan tambahan serat yang banyak. Kemudian untuk jenis makanannya diusahakan menjadi jenis makanan yang bervariasi. Jadi nggak bisa sekali makan, saya mau makan karbo aja boleh nggak bisa nih. Jadi kalau bisa itu seimbang, ada karbo juga, lauk juga, dulu makan sumber protein, kemudian serat dari sayur atau buah. Itu harus komplit Bapak Ibu. Kadang kita udah makan komplit pun belum tentu itu mencukupi, apalagi kalau dalam sekali makan kita mengabaikan prinsip gizi seimbang itu tadi. Jadi kalau bisa, saya kebanyakan kalau saya tanya ke pasien di sebelumnya, seringnya makannya nasi sama lauk aja. Kadang sayurnya tertinggal buat konsumsi buah, padahal itu justru yang paling penting ya. Jadi dengan makan lengkap itu kalau dibanding sama sayur serat itu bisa mengontrol lonjakan gula darah di buang dari makan nasi. Oh boleh nggak makan nasi? Boleh, tapi dengan takaran yang sesuai, nggak berlebihan. Kemudian nah ini tadi ya untuk secara gampangnya biar Bapak Ibu, kalau saya kan nggak tahu nggak untuk kebutuhannya gimana. Kalau yang belum sering kan ya, itu bisa diterapkan di rumah. Itu kan konsep piring model T.
Jadi seperempatnya itu dari sumber karbo, seperempatnya itu dari lauk, kemudian setengah piringnya itu sendiri itu dari sayur dan buah. Jadi memang itu presentase untuk serat dari sayur dan buah itu lebih banyak. Karena tujuannya untuk mengontrol itu tadi kadar gula darahnya. Jadi untuk yang seperempat isi piring karbohidrat, pilihlah sumber karbohidrat kompleks. Kompleks itu yang gimana? Jadi yang diolahnya itu juga lama, nggak menaikkan kadar gula darahnya itu cepat. Kalau yang karbohidratnya yang dipecahnya cepat itu biasanya yang cenderung makanan yang ada kadar tinggi gulanya itu tinggi, misalnya manis atau mungkin roti manis itu cenderung yang cepat diolah, makanya cepat menaikkan kadar gula darah. Kalau kompleks itu yang ada tim seratnya, jadi diolahnya itu lama di dalam tubuh, jadi nggak langsung melonjakkan kadar gula darah. Kemudian yang kedua itu seperempatnya berisi protein. Jadi kalau bisa diusahakan hindari sumber protein yang tinggi kandungan kolesterolnya. Kalau bisa diusahakan pilih yang kandungan kolesterolnya agak rendah. Tapi selain itu proses pengolahan makanan itu juga mempengaruhi kadar kolesterol juga pada makanan ini. Jadi beda misalnya dengan konsumsi ayam yang misal ya jangan direbus ya, nggak ada rasanya. Misal diungkep di bumbu kuning kan cuman ditumis bumbunya aja. Kemudian sama ayam yang digoreng itu kalorinya beda, tingkat kandungan kolesterol atau lemaknya itu juga beda. Jadi lebih tinggi yang menaikkan kadar gula darah yang digoreng. Nah kalau untuk yang dimasak bumbu kuning otomatis kandungan lemaknya karena penggunaan minyaknya itu berkurang, itu juga tidak ikut tinggi juga. Jadi memang pengaruh juga buat cara pengolahan makanannya di rumah. Jadi sama-sama makan ayam tapi kok kalori sama cara meningkatkan kadar gula darahnya tinggi. Itu tadi pengaruh dari proses pengolahan makanannya. Apa nggak boleh Mbak sesekali makan goreng? Ya boleh. Kalau misalnya memang lagi kepingin tapi jangan dijadikan kebiasaan setiap hari. Proses pengolahannya itu cenderung digoreng banyak lemak, misal santan, bisa dihindari. Diutamakan yang proses pengolahannya yang kurang, maksudnya dikurangi yang penggunaan yang digoreng-goreng atau yang berlemak-lemak seperti santan dan sebagainya. Kemudian setengah piring sendiri itu berisi serat. Jadi untuk seratnya kebutuhannya itu dianjurkan untuk orang dewasa itu 25 gram serat per hari. Banyak nih Bapak Ibu nih 25 gram serat. Misal kita konsumsi saja semangkuk sayur yang kecil itu tuh sebenarnya kandungan seratnya itu berkisar antara sekitar 2 sampai 4 gram sampai 5 gram serat. Bayangkan kalau kita tiap makan itu nggak pakai sayur. Jadi kita konsumsi sayur aja itu kadang masih kurang mencukupi kebutuhan serat, apalagi yang makan kadang kurang lengkap sayur. Jadi itu udah pastikan kita kurang ya, makanya untuk snack saya berikan lebih banyak konsumsi snacknya atau yang cenderung berserat. Nggak cuma dua, misalkan juga Mulyanto pun di mas? Atau mau konsumsi sayur juga kalau mau konsumsi sayur lagi. Mungkin ya untuk bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk sumber karbohidratnya. Bahan makanan yang dianjurkan untuk karbohidrat kompleks itu seperti nasi, bisa nasi merah atau mungkin dicampur juga boleh nasi putih sama nasi merah. Kemudian kentang juga bisa, singkong, itu juga bisa nih. Kemudian untuk yang tidak dianjurkan karbohidratnya seperti apa? Seperti gula, madu, sirup, selai, kue-kue manis, susu kental manis, oh ya, terkait susu kental manis kadang ada yang makannya itu nggak banyak tapi malah justru punya kebiasaan minum susu kental manis. Jadi itu malah justru SKM itu daripada kandungan susunya itu lebih tinggi kandungan gulanya. Apalagi kalau SKM itu memang sebenarnya anjurannya nggak boleh untuk diseduh jadi memang hanya untuk tambahan topping aja kalau buat makanan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak cuma Bapak Ibu misalnya punya putra putri di rumah, kalau bisa jangan dikasih SKM itu kadar gula darahnya tinggi sekali. Jadi nggak cuma orang dewasa aja yang memperhatikan konsumsi kadar gula darah, maksudnya terkait makanannya tinggi, tapi dari kecil pun juga
sudah dibiasakan pemilihan jenis makanan. Kalau memang mau konsumsi susu itu bisa susu yang benar-benar susu segar atau susu UHT yang cenderung rendah gula, rendah lemak, susu plain gitu. Itu kalau memang mau mendapatkan manfaat dari susunya. Tapi kalau seperti es krim itu malah justru tinggi kandungan gula darah. Gulanya itu yang meningkatkan kadar gula darah uang. Ya, jadi mungkin persepsi kebanyakan yang penting minum susu, tapi itu susunya juga harus dipilih, ya. Itu cenderung tinggi gula atau enggak. Biasanya dalam di kemasan itu sudah tertera baik kandungan gulanya berapa. Oh ini kadar gulanya tinggi. Oh misalnya ini, oh ini kadar gula darahnya cenderung 0 atau mungkin itu gulanya itu dari susu saja itu biasanya tertera pada kemasannya. Kemudian lanjut untuk yang protein dianjurkan seperti ikan, ya. Ikan itu proteinnya tinggi sekali. Jadi monggo bapak ibu yang nggak punya alergi ikan bisa konsumsi, ya. Itu bagus sekali untuk tinggi konsumsi protein. Kemudian ayam tanpa kulit, nih bisa kulitnya digeser dulu, ya, apa dikonsumsi, ya. Jadi full memang konsumsi daging aja. Bisa protein karena memang yang seperti kulit ayam itu tinggi kandungan lemaknya, apalagi digoreng lagi tambah tinggi lagi, makanya kalau bisa dihindari dulu. Makanya diutamakan untuk konsumsi yang benar-benar daging. Kemudian daging rendah lemak itu tadi susu rendah lemak juga. Susu kan juga sumber protein. Kemudian kacang-kacangan, tahu sama tempe. Jadi monggo bisa konsumsi tahu, tempe, ayam, ikan, asal dengan batas yang normal, gitu ya. Kemudian untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan yang tadi protein yang tinggi kolesterol seperti jeruan, usus, kotak, hati, itu kan cenderung kolesterolnya tinggi. Apalagi nanti kalau kegiatan olahraganya tambah tinggi lagi, nanti pengaruh terhadap kadar gula darah juga pada kolesterol. Kemudian sumber lemak. Nah itu tadi makanan yang dianjurkan diolah dengan cara dipanggang, bisa dikukus juga bisa, ditumis bisa, boleh disebut boleh, direbus juga boleh. Nggak cuma makanannya itu direbus-rebus aja, nanti malah bosan dengan malah nanti sekali yang udah bosan, sekali yang ingin makan yang selain direbus malah nanti nggak terkontrol untuk makannya. Jadi monggo bisa bervariasi. Ada misal nanti dikukus dulu, besoknya lagi mau ditumis, atau itu jadi bervariasi cara pengolahannya. Nggak cuma bervariasi jenis makanannya, tapi juga bervariasi buat pengolahannya. Kemudian yang tidak dianjurkan itu alamatnya gimana? Susu puding, makanan sehat saji dan puding-puding. Kati jem Wonosobo. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu, untuk sumber sayur dan buah dianjurkan konsumsi cukup banyak sayur dan buah. Kemudian hindari untuk yang buah-buahnya dikaitan dengan gula kayak manisan, jadi makan konsumsi buah yang segar. Kalau di jus gimana Mbak? Boleh enggak? Sebenarnya itu masing-masing orang berbeda. Kadang ada yang memang sukanya itu bisanya konsumsi buahnya itu kalau di jus. Kalau nggak di jus nggak bisa masuk. Itu kadang ada nih yang nggak terlalu suka buah itu. Kalau memang terpaksa kondisinya memang saya biasanya kalau yang masuk itu kondisinya di jus. Monggo boleh di jus, tapi syaratnya jangan disaring gitu. Dan jangan sampai tambah gulanya. Kalau bisa tanpa gula. Tapi kalau dibandingkan buah utuh, bagusan mana? Bagusan konsumsi buah utuh karena seratnya itu tadi tidak diproses, tidak dijus, jadi tidak banyak yang hilang. Jadi konsumsi buah utuh lebih bagus. Tapi kalau memang Bapak Ibu bisanya konsumsinya harus dijus dulu, harus dibentuknya agak lunak, kan kadang-kadang nggak bisa yang terlalu keras, itu boleh saja. Yang penting tidak ada nambah-nambah yang Nah, untuk yang kedua dia bagi ingin masuk materi terkait pola hidup sehat, terkait hipertensi. Lanjut. Pengantar dulu ya, hipertensi itu kondisi tekanan darah yang mengalami peningkatan lebih dari normal atau disebut tekanan darah tinggi. Kemudian hipertensi itu dapat terjadi ketika tekanan sistolnya terukur lebih dari 140, kemudian diastolnya itu terukur lebih dari 90.
Untuk tanda dan gejalanya apa saja? Biasanya itu sering sakit kepala. Benar gitu Bapak Ibu. Yang punya riwayat hipertensi tinggi sering tiba-tiba sakit kepala, pening atau mungkin berat bagian belakang. Kemudian jantungnya itu juga akan rasa berdebar-debar. Kemudian yang ketiga itu rasa sakit di dada. Ada Bapak Ibu yang mengalami itu. Kemudian yang selanjutnya itu biasanya gelisah. Itu juga bisa kita tanda dan gejala hipertensi. Kemudian penglihatannya mulai kabur, kemudian juga mudah lelah. Sudah merasakan semua tanda-tandanya atau itu salah satu laporannya dan tapi sudah berkurang badannya Bapak Ibu selama ini, selama pengobatan sudah berkurang, nggak sering sakit kepala kemarin. Oh pagi ngantuk, sering ngantuk, lemah nih, maksudnya kayak letih lesu ngoten nggih, gampang luntur nggih. Oke, lanjut Mbak. Untuk faktor penyebabnya itu juga kebanyakan sama nggih, sama diabetes nggih, dari riwayat keluarga, kemudian usia, kemudian juga jenis kelamin. Kemudian untuk faktor yang tidak yang dapat diubah sama juga sebenarnya dari pola makan yang tidak sehat. Misal konsumsi makanannya cenderung tinggi natrium, apalagi yang penggunaan garamnya berlebih. Misal kalau makan makanan di rumah biasanya garamnya pakainya seberapa Bapak Ibu? 1 sendok teh lebih atau kurang atau malah nggak pakai garam biasanya dikurangi Oke. Jadi memang anjurannya buat pada hari itu cuma 1 sendok teh Nah apalagi nanti kalau masak di rumah bisa dikontrol, tapi kalau misal biasanya jajan di luar apalagi kayak bakso dan lain-lain itu pasti nambah garam misalnya itu banyak itu jadi cenderung resiko buat tekanan darah sendiri. Jadi monggo bisa diatur lagi untuk di rumah supaya penggunaan garam dan cenderung makanan yang tinggi natrium itu dikurangi. Dan kemudian kurangnya aktivitas fisik itu juga bisa kalau bisa rutin itu tadi paling setidaknya 30 menit monggo per hari itu bisa dilakukan. Kemudian obesitas juga bisa risiko juga, jadi nggak cuma diabetes, buat penderita hipertensi itu juga faktor yang mempengaruhi itu juga obesitas. Kemudian kebiasaan merokok juga bisa, kemudian stres juga. Sebenarnya kalau stres itu memang lebih terkaitnya itu terkait mempengaruhi pola makan dan kebiasaan kita. Kalau biasanya kondisi stres itu memang kita kalau mau patuh sama yang diajarkan itu agak susah gitu. Waktunya minum obat jadinya karena lagi pusing, misal masa banyak kerjaan, mungkin di rumah jadi lupa minum obat, makanannya jarang, lupa buat dijaga, asal makan, buat pengaruhnya. Lanjut. Untuk gaya hidup sehatnya, untuk hipertensi itu biasanya ada slogannya cerdik. Yang pertama itu cek kesehatan secara rutin sudah dilakukan Bapak Ibu tiap bulannya. Jadi periksa tekanan darah secara berkala, karena seringkali itu hipertensi itu nggak ada gejalanya, ada gejalanya mungkin tapi Bapak Ibu bukan terasa kalau tensinya tinggi, tiba-tiba waktu dicek, waktu diukur kok tensinya udah segini aja, padahal udah lama kan besar atau mungkin pengaruh yang lain kan sakit dipantau dari pengecekan kesehatan secara rutin. Kemudian menyangkan asap rokok itu tadi, kandungan nikotinnya itu pengaruh terhadap misal untuk menaikkan frekuensi denyut jantung dan kontraksi jantung. Jadi untuk penderita BDM maupun hipertensi kalau bisa dihindari kebiasaan terutama buat bapak-bapak kalau ibu badan biasanya sering bapak-bapak sakit dikurangi kebiasaan untuk merokoknya. Kemudian rajin aktivitas fisik dapat dilakukan minimal 30 menit per hari dengan frekuensi 5 kali dalam seminggu. Banyak Mbak, itu nggak banyak. Itu memang seharusnya memang setiap hari itu bisa diusahakan. Nggak cuma yang penderita DM sama hipertensi aja, orang sehat pun itu juga memang seharusnya itu memang wajib buat berolahraga. Paling nggak tidaknya 30 menit. Lanjut. Kemudian untuk diet seimbangnya buat hipertensi
beda nggak sama buat yang ada bedanya, tapi memang nggak terlalu banyak. Tapi mungkin penekanannya kalau untuk yang penderita hipertensi itu lebih ke kurangi gula juga, bisa maksimal 4 sendok makan per hari, kemudian garam maksimal 1 sendok teh per hari. Jadi kalau bisa dikontrol apakah kita selama ini tiap masak itu lebih enggak dari yang dianjurkan. Kemudian pilih daging yang tanpa lemak gitu. Kemudian seperti jeruan, itu dihindari. Kemudian perbanyak buah dan sayur. Kemudian istirahat yang cukup sama gitu. Istirahat itu penting, tidak cuma dari pola makan. Istirahat yang cukup itu juga ngaruh. Untuk bagi orang dewasa sama durasinya 7 sampai 8 jam. Kemudian selanjutnya juga sama, kalau kelola stres dapat membantu mengurangi efek stresnya itu apa aja, bisa terapi relaksasi, meditasi atau yang lain bisa mengontrol agar supaya efeknya stres terhadap tekanan darah sama gula darah itu nggak terlalu berpengaruh. Lanjut. Oke, ini buat diet yang buat hipertensi Bapak Ibu itu dikenal sama diet DAS atau Dietary Approach to Stop Hypertension. Itu diet yang menyarankan konsumsi makanan rendah lemak jenuh, kolesterol, lemak total, dan serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur dengan jumlah porsi 4 sampai 5 porsi sehari. Jadi kalau bisa, sudah pas sebenarnya makan 3 kali, 3 kali. Ditambah sama 2 kali selain itu tadi, kalau bisa ada konsumsi buah dan sayur itu mencukupi. Jadi memang kok malah jadi sering makan sering makan nggak apa-apa, tapi yang di toilet atau yang itu makanannya di tempat jadi buah dan sayur. Oke, lanjut. Untuk bahan makanan yang dianjurkan itu untuk karbohidratnya pilih yang ini Bapak Ibu seperti gandum utuh, kumut, beras, kentang, singkong. Yang tidak dianjurkan itu seperti biskuit yang diawetkan dengan natrium, nasi uduk. Biasanya kalau kebanyakan nggak makan pagi tapi nyemil juga misalnya nyeduh teh sambil konsumsi roti atau biskuit. Benar nggak Bapak Ibu? Habis itu udah nggak makan lagi. Padahal itu justru dengan sih mungkin sebagian berpikir biar nggak makan terlalu banyak, tapi itu justru malah yang meningkatkan kadar gula darah yang cepat tinggi. Yang dari cemilan-cemilan yang sedikit-sedikit itu dari konsumsi misalnya manis pagi atau mungkin kopi, ditambah gorengan, goreng dan lain-lain, atau mungkin dari biskuit-biskuit, itu justru malah meningkatkan kadar gula darah dan juga tekanan darah. Jadi sebenarnya buat dikatakan bisa meningkatkan itu memang selain dari jumlah makanannya, apa yang kita makan yang dimakan itu yang paling penting. Kalau emang udah seimbang, udah ada nasi, protein, sayur, buah itu bisa mengontrol tekanan darah. Tapi kalau yang dikonsumsi biskuit aja, biskuit seberapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau konsumsi biskuit aja, karbohidrat. Jadi cuma konsumsi karbohidrat aja. Sudah pasti betul seimbang, nggak ada proteinnya, nggak ada sayurnya, buahnya, itu kurang. Kemudian untuk sumber proteinnya itu juga sama kalau bisa ikan, daging unggas tanpa kulit memang dihindari, yang cenderung kolesterolnya tinggi itu dihindari. Kemudian kacang-kacangan segar maupun bisa dikonsumsi. Kemudian bahan makanan yang tidak dianjurkan seperti daging merah, daging lemaknya, kemudian ikan kaleng, kornet, sosis yang diawetkan, terutama di makanan yang diawetkan yang frozen food, itu biasanya tinggi banget di kandungan natriumnya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin lebih baik makan makanan atau yang bentuknya utuh, misal ayam ya ayam aja, nggak diolah yang berbagai macam jadi nugget, sosis dan lain-lain. Itu malah kandungan natriumnya yang bisa meningkatkan kadar gula darah itu malah tinggi yang di frozen ini. Agar jadi konsumsi makanan yang utuh itu malah bagus, proteinnya juga dapat. Kalau yang frozen food itu ada proteinnya nggak ada, tapi dalam jumlah yang sedikit sekali karena udah diolah kebanyakan kan tepung juga ditambah garam dan vitamin lainnya. Jadi kalau bisa diusahakan makanan yang utuh, bisa ikan, ayam, tapi nggak harus mentah-mentah harus diolahnya bagus-bagus atau
bisa divariasikan makanannya biar nggak bosan. Kemudian untuk sayurannya itu semua sayuran monggo bisa dikonsumsi nggih. Bisa dimulai dari sayur yang disukai dulu nggih, biar membentuk kebiasaan makannya di rumah. Jadi misal saya suka konsumsi sayur misal wortel atau mungkin siang monggo supaya ditumis nggih monggo. Yang penting diusahakan tiap kali makan itu ada. Jadi kan biasa konsumsinya dalam bentuk tumis dimulai dari tumis dulu nggak apa-apa. Yang penting nggak ketinggalan makanan saya ini. Diusahakan buat anda ketinggalan. Kemudian untuk konsumsi kalau asinan sayur kalau bisa dihindari nih makanan-makanan yang diawetkan semuanya, nggak cuma dari dari biskuit atau mungkin dari kornet sosis, tapi juga dari sayur yang diawetkan itu tinggi natrium juga. Kemudian untuk buah bisa dikonsumsi kalau untuk penderita hipertensi Busa tikam. semua buah segar boleh nih, tapi kalau memang tadi untuk diabetes memang kalau diusahakan buahnya ya cenderung gulanya agak rendah. Kemudian yang tidak dianjurkan buah-buahan kaleng atau asinan dan manisan buah. Pokoknya yang diawet-awetkan itu kayak sadar dihindari. Jadi diutamakan yang alami kayak buah segar, apa yang bentuk utuh dan sebagainya. Lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bapak. Sebelumnya terima kasih Mbak Rahayu atas materi yang telah disampaikan. Monggo Bapak Ibu kalau langsung ditanyakan perihal pola hidup sehat, pola makan sehat, monggo ditanyakan. Mata terakhirnya sama Ibu-ibu yang biasanya di rumah masak-masak ini. mata terakhir ya. Bisa menjawab dengan baik ini. Penderita hipertensi ingin menurunkan berat badan jadi untuk itu tadi untuk tips awalnya karena memang belum konseling gizi tapi itu memang perlu pendampingan diet oleh ahli gizi. Jadi kalau ibu memang serius nih maksudnya memang ingin ditata buat makanannya itu bisa melalui konseling gizi. Itu biasanya dibuatkan diet untuk makanan sehari-hari apa saja, takarannya apa saja. Tapi jika memang belum bisa melakukan konseling gizi, kalau buat tips dari saya itu tadi makanannya itu diusahakan selalu lengkap gizi dan kuat di Bapak Ibu. Semisal sebenarnya kalau konsumsi di rumah biasanya contoh nasi berapa cetak biasanya? Oke. Oh, oke. Punya riwayat asam urat. Oke. Berarti punya hipertensi dan punya riwayat asam urat. Oke. Kalau makan rutin 3 kali sehari betul dengan 3 kali sehari gitu. Mungkin kalau dari tips saya mulai dari pertama sudah bilang makan yang rutin 3 kali sehari, nggak usah skip makan ibu. Jadi buat menurunkan berat badan itu bukan berarti makannya cuma sekali sehari itu enggak. Jadi tetap 3 kali sehari. Kalau tadi nasinya udah dikurangin, dibuat dalam makanan seperti itu nggak apa-apa. Ditambah buah, sayur, kalau sayurnya memang jenis dari asam urat bisa ini sayur jenis yang lain yang kadar asam uratnya nggak terlalu tinggi, yang kayak wortel, jagung, itu gulai. Jadi kalau sayur-sayur yang cenderung kadar asam uratnya kayak yang yang hijau-hijau, tapi bukan berarti dengan tidak konsumsi tapi memang kalau untuk sayur seperti itu dibatasi saja. Jadi masih boleh, tapi itu dibatasi karena efek yang sayur terhadap kadar asam urat itu tidak terlalu berpengaruh besar banget berpengaruh cuma nggak terlalu berpengaruh. Jadi kalau bisa tetap makannya dengan lengkap, ada nasi, lauknya itu tadi. Kalau bisa dengan pengolahannya dikurangi dan masih konsumsi yang goreng-goreng sama ini. Oke. Dimulai dari kurangi itu dulu pertama makan dulu yang rutin 3 kali, kemudian kurangi yang goreng-goreng sama kurangi konsumsi gula dan kuncinya juga tadi
pola makannya udah benar, jadi kurangin yang goreng-goreng sama yang manis-manis. Jenengan biasanya kalau pagi punya kebiasaan makan manis betul, apapun yang nggak ada, maksudnya air putih. Oke, berarti kalau dari cemilan Ibu Sumini. Sumi di mana Mas? Oke. Alamat. Mulai dari itu ya Bu ya. Biasanya novel bisa dari habis 2, itu dimulai dari 1 aja sudah cukup. Oke Bu. Jadi dimulai dari kebiasaan kecil dulu, oke? Dari mulai saya biasanya pagi-pagi udah makan gorengan 2-3. Saya kurangi dulu lah untuk hari ini, cukup 1 aja. Jadi nanti kedepannya kalau bisa dikurangi jadi nggak konsumsi. Itu ngaruh Bu. Jadi tetap makannya 3 kali, tapi kebiasaan makannya digoreng-goreng itu dikurangi sama gula kita letakkan. Itu biasanya yang ngaruh terhadap berat badan juga. Makanan-makanan cemilan-cemilan yang di luar itu yang paling berpengaruh. Kalau makanan, oke, iya benar. Iya benar. Apalagi benar penderita hipertensi itu kandungannya tinggi banget. Kalau bisa anggap konsumsi yang berlebihan jadi konsumsi nasi, lauknya yang cukup, sayurnya juga ada buah, dan cemilannya kalau bisa dari gorengan diganti buah. Macam gitu. Ada lagi? Dimulai ditentukan misal sebulan nanti udah kelihatan biasanya. Oke? Oh iya, tapi selain misal dokter kondisi puasa sampai dijalankan kebiasaan ikutin jadi nggak belum terlalu memperhatikan kalorinya nggak apa-apa, tapi dari kebiasaan itu mulai sedikit demi sedikit, nggak langsung cut semuanya. Enggak. Misal saya hari ini mau kurangi yang goreng-goreng dulu, oke, mulai dari goreng-goreng dulu. Udah kebiasa nih buat makan goreng-goreng, baru lanjut mengurangi gula dan cemilan yang lain. Nanti kalau udah kebiasa, nanti badannya enak. Biasanya kalau udah nggak kebiasaan itu beda. Kalau memang sebelumnya kebiasaan, awal-awal mulai mengurangi itu kadang merasa kok badan jadi lemes gitu. Apalagi kalau kurangi gula, awal-awal biasanya kalau pagi-pagi sering ngeteh, sekalinya nggak ngeteh mesti ada nggak misalkan mulai kebiasaan yang kecil-kecil dulu. Kalau makanya sudah kebiasaan sebagai ada lagi Pak yang katanya monggo terkait yang juga boleh atau yang lain juga boleh. Saya untuk seperti tadi angka biasanya kan cenderungnya manis sekali itu apalagi buat musim juga sama mangga. Kalau bisa dihindari kalau buat penderita jadi bisa pilih buat yang lain yang cenderung vitamin C tinggi, semua tidak misalnya boleh pisang itu sebenarnya juga boleh, tapi memang kalau yang pisang itu kan juga termasuk sumber karbo juga, itu juga dikontrol buat jumlahnya. Makanya tapi kalau bisa kalau mau banget konsumsi mangga jangan konsumsi yang terlalu matang. Jadi ya yang itu masih boleh, tapi kalau udah kondisi matang sakit pilihan buah yang lain, misalnya melon gitu. Kemudian kalau nambah itu kan biasanya buah yang cenderung mengandung gas jadi kadang kalau konsumsinya agak lebih menurut juga efeknya nggak enak kembung biasanya. Makanya nggak bisa digunakan buah naga itu justru paling boleh Bu, itu kandungan vitaminnya cukup tinggi juga bisa dikonsumsi, tapi semuanya itu sebenarnya boleh dikonsumsi tapi memang dalam batas yang wajar. Tapi kalau buah naga itu boleh apalagi kalau buah naga itu nggak terlalu kenaikan kadar gulanya nggak terlalu tinggi. Boleh. Ada yang lain lagi yang mau bertanya selain mungkin dari konsumsi makanan yang lain juga boleh. Dan lain Bapak Ibu, oke Pak. Masalah obat ini masalah kepentingan di buat obat dari ini oke. Itu biasanya ada anjuran konsumsi ini Mbak Fani. Jadi memang kalau emang anjurannya konsumsinya 3 kali di
rujuk 3 kali atau kalau anjurannya 2 kali dari dokter, dari resepnya ini kan enten nggih. Berapa 3 kali sehari, 2 kali sehari, monggo saged diikuti nggih Bapak nggih. Nggih, kalau suka ya Pak. Kalau untuk obat, kalau untuk itu wow, kan pemberian obat disediakan dengan perawat ya Bapak. Buat anjurannya seperti apa jika memang belum jelas nanti bisa ditanyakan ke perawatnya mungkin ya untuk minum obatnya berapa kali gitu ya. Ibu Wiyati. Aku tadi kenal loh terkait obat selanjutnya kalau saya bawa satu lanjut karena memang bukan saya. Mungkin ya kita Bapak saya sekali Pak. Pak Mari. Oh nggih Pak Mari nggih. Nggih, mungkin sakit. Kita nanti nggih perawat nggih ibu baca di acara boleh. Bapak Ibu yang ditanyakan atau sudah jelas? Sampun nggih. Sampun jelaskan itu Bapak Ibu perihal pola makan akan saya mulai sedikit-sedikit diterapkan di rumah ya Bapak Ibu. Untuk acara yang selanjutnya yaitu senam ya Bapak Ibu. Ini kalau digambarkan ada yang belum yakin ditunggu dulu sambil menunggu senam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Bapak Ibu atas kehadirannya pagi hari ini dalam kegiatan edukasi psikologi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mari kita baca hamdalah untuk acara pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu untuk menutup acara hari ini mari kita baca hamdalah bersama-sama. Ditenggerin ya Bapak Ibu sampai diambil darah, snacknya di dalamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.